Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Kartika dengan NPM 23311131, kelas SI 23DX Prodi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai limit hingga dan fungsi kontinu, di mana hal ini merupakan tugas mata kuliah matematika dengan dosen pengampu Bapak Ferry Hendra Saputra MPD. Oke baik, jadi kita akan ngebahas nih limit hingga. Maksudnya adalah limit yang tidak terdefinisi. Nah, contoh soalnya, misalnya limit X menuju tak hingga sama dengan X pangkat 2 min 3X plus 4 per X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 6. Nah, kita gunakan yang pangkatnya besar. Untuk lim X tak terhingga, kita cari nih pangkat yang besar. Karena ini ada dua pilihan, X pangkat 2 dan X pangkat 3, dan yang terbesar adalah X pangkat 3, jadi kita gunakan X pangkat 3. Nah, untuk selanjutnya ini tulis aja ulang soalnya, tapi kita pakai per X pangkat 3. Jadi, X pangkat 2 per X pangkat 3 min 3X per X pangkat 3 plus 4 per X pangkat 3 per sama, tulis lagi soalnya, X pangkat 3 per X pangkat 3 min X pangkat 2 per X pangkat 3 plus 6 per X pangkat 3. Nah, biasanya kita tuh coret bilangan yang sama. Nah, sebaliknya untuk ini kita coret yang tidak ada samanya. Nih, X pangkat 2 per X pangkat 3 itu tidak sama, jadi ini kita coret. 3X per X pangkat 3 ini tidak sama, jadi kita coret. 4 per X pangkat 3 ini tidak sama, jadi kita coret. Jadi hasilnya 0 min 0 plus 0 per, nah karena X pangkat 3 per X pangkat 3 ini sama, jadi tidak kita coret. Bilangannya menjadi 1 min X pangkat 2 per X pangkat 3 ini tidak sama, kita coret, plus 6 per X pangkat 3 ini kita coret, jadi hasilnya 0. 0 dikurang 0 plus 0 ya 0, 1 dikurang 0 plus 0 ya 1. Jadi hasilnya adalah 0 per 1. Nah, sampai di sini selesai. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini bisa dibilang pakai limit sekawan. Kenapa? Karena ada pernya, tapi caranya berbeda. Karena dia limitnya tidak hingga. Jadi, kita pecahkan contoh soal berikut. Lim X tak terhingga dari 3X pangkat 2 plus 2X per akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 2X pangkat 2. Sama kayak yang pertama, kita cari pangkatnya. Nah, untuk soal yang paling atas, untuk bilangin yang paling atas, kita cari nih pangkatnya yang besar. Jadi kita pakai X pangkat 2. Kita pakai pangkatnya aja, X pangkat 2. Jadi berapa? Jadi 3X pangkat 2 per X pangkat 2 plus, terus lagi soalnya 2X per X pangkat 2 per akar dari, tulis ulang soalnya, namun kita ganti X pangkat 4. Kenapa? Karena kita cari yang pangkatnya besar, X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 per X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 per X pangkat 4 min 2X pangkat 2 per X pangkat 4. Hasilnya adalah, nah, hasilnya kita coret nih, X pangkat 2 sama X pangkat 2-nya. Jadi ada angka 3 yang tidak dicoret. 2X kita coret dengan X pangkat 2. Jadi hasilnya adalah, ini adalah 0 dan ini adalah 3, karena ini yang kita coret adalah X pangkat 2-nya aja. Jadi 3 plus 0. Nah, untuk yang bawah, karena X pangkat 4 dan X pangkat 4 ini sama, jadi tidak kita coret, namun bilangannya 1. Nah, ini berbeda nih, pangkatnya berbeda, bilangannya berbeda, jadi langsung aja kita coret jadi angka 0, ini juga 0. Jadi 1 plus 0 min 0. Hasilnya adalah 3 akar 1 atau 3 per 1. Nah, jadinya adalah 3. Kenapa? Karena 3 bagi 1 sama dengan 3. Selesai sampai di sini. Nah,
Selanjutnya nih, ada yang namanya fungsi kontinu. Nah, jadi materi tambahan ini jadi gini, di fungsi kontinu itu ada 3 syarat pengerjaan. Jadi syarat yang pertama adalah F, A-nya itu ada. Kedua, limit kiri dan limit kanan itu sama atau balance. Dan yang ketiga, nilai poin 1 sama dengan nilai poin 2. Jadi ketika kita mengerjakan 1 misalnya, F A-nya itu ada, lalu limit kiri sama dengan limit kanan itu ada, kita bisa lanjut ke poin 3. Tapi kalau misalnya dari F A-nya aja tidak ada, itu tidak usah lanjut gitu. Tapi kita pecahkan dulu soal ini ya. Nih, misalnya kita masuk ke contoh soal. X, Hx continue di X sama dengan 2. Nih, contoh soalnya Hx-nya yang pertama, X kuadrat min 3X plus 2, X-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, yang kedua, X min 3, X-nya kurang dari 2. Nah, pertama, kita selidiki dulu nih, FA-nya ada atau tidak. Nah, cara menyelidikinya kita cari yang terbesar. Karena ini X lebih besar sama dengan 2, maka kita gunakan yang X kuadrat min 3X plus 2. Selidiki FA-nya. FA sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, A-nya ini kita ganti dengan 2 dari X lebih dari 2. Kita ganti 2 jadi X kuadrat dari 2 kuadrat min 3X 3 kali 2 plus 2. 2 kuadrat sama dengan 4 min 3 kali 2 6 plus 2 4 dikurang 6 min 2 di min 2 plus 2 maksudnya adalah punya utang 2 dibayar 2 jadi 0 gitu ya. A-nya ada nih, kita selidiki lagi untuk yang syarat kedua, limit kiri sama dengan limit kanan, balance. Nah, misalnya contoh nih, limit kiri kita pakai yang kedua nih, X min 3 kita ganti X-nya jadi 2. Jadi X-nya kita ganti 2 jadi 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Nah, sebenarnya limit kanan ini kita tidak usah cari, bisa kita langsung pakai diselidiki A, tapi untuk lebih afdol bisa kita pakai. Jadi kita tulis ulang lagi, pakai yang ini, namun X-nya kita ganti dengan 2. Karena lim X menuju 2. Jadi X kuadrat min 3X plus 2. Jadi 2 kuadrat min 3 kali 2 plus 2. Jadi 4 dikurang 6 plus 2 hasilnya 0. Jadi limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Nah, selesai sampai di sini. Berarti nilai poin 1 dan poin 2 tidak terpenuhi nih. Jadi dia tidak kontinu. Nah, seandainya limit kiri dan limit kanan sama, misal ini bernilai 0. Jadi limit kiri dan kanannya nih sama dengan nih. Berarti dia hasilnya adalah benar kontinu. Seandainya benar, seandainya nilai dari sininya itu benar gitu ya. Nah, namun ini kan contoh soalnya yang tidak kontinu gitu. Jadi jadi ini balik lagi aja yang dari awal ya. Nah, itu aja materi singkat untuk limit hingga dan fungsi kontinu. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.